wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan video yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah Desain Instruksional dengan dosen pengampu yaitu Dr. Digantara Wicaksana MPD. Video kami kali ini yaitu aplikasi dari buku dengan judul Essential of Design Instructional Connecting Fundamental Principle with Process and Practice karangan A.B. Brown and Timothy D. Green. Kelompok kami terdiri dari Agung Satrio, Barawidya, M. Vinandar, Nasikun Jarot, Novianti, dan Novi Lutfia. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan mengenai apakah desain instruksional atau desain pembelajaran itu. Menurut Smith and Reagan tahun 2005, bahwa desain pembelajaran saat ini dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana untuk bahan ajar, kegiatan, sumber daya informasi, dan evaluasi. Contoh penerapan desain instruksional yaitu dengan menggunakan model AD atau dengan kepanjangan Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluation. Model AD ini menggunakan 5 tahap pengembangannya, yaitu yang pertama Analyze atau analisis dengan mengidentifikasi masalah dan karakteristik murid. Yang kedua, desain atau peperancangan, yaitu dengan mendesain strategi-strategi pengajaran dan menentukan aktivitas murid dan penilaian. Yang ketiga, yaitu development atau pengembangan, yaitu dengan membuat isi, penugasan, dan penilaian-penilaian. Yang keempat, implementation atau implementasi, yaitu dengan membuat prototipe penilaian, pelatihan guru, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi, yang merupakan umpan balik, yaitu dengan penilaian formatif yang mengukur hasil belajar selama pembelajaran, penilaian sumatif yang mengukur hasil belajar setelah selesai pembelajaran. Berikut ini adalah contoh penerapan model AD di TK. Pada awal tahun ajaran baru, saat mengobservasi siswa dan mengontrol kegiatan pembelajaran di TK, pihak sekolah mendapati beberapa guru mengalami kendala dalam yang pertama, antara lain mengelola kelas di mana kondisi kelas tidak dikuasai dengan baik sehingga perilaku siswa kurang terkendali. Yang kedua, menyelesaikan masalah antar siswa atau saat menangani siswa yang emosinya sedang tinggi atau tantrum atau tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Yang ketiga, yaitu memberikan reward berupa barang kepada siswa. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan pelatihan bagi para guru. Namun, sebelum pelatihan tersebut diselenggarakan, agar sesuai kebutuhan, maka pihak sekolah melakukan yang pertama yaitu analisis. Dengan cara membuka data atau memisahkan latar belakang guru berdasarkan lamanya guru tersebut bergabung di sekolah tersebut, kemudian pendidikan serta pelatihan yang telah diikuti oleh guru dan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Yang kedua yaitu melakukan observasi selama 2 minggu pada jam pembelajaran atau pada saat bermain. Dan kesemuanya itu dilakukan oleh observasi adalah kepala sekolah.
Sebagai contoh, pada kelompok A pada hari Senin, kemudian kelompok B pada hari Selasa, dan observasi di lapangan pada hari Rabu, dan semuanya akan diobservasi oleh kepala sekolah di kelas maupun pada saat jam bermain. Observasi dilakukan secara random untuk mendapatkan data. Hal apa yang paling sering dilakukan oleh guru dan harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan indikator penilaian. Kemudian yang ketiga, yaitu meminta guru mengisi angket terkait dengan konsep guru, konsep sekolah, reward dan punishment, rules dan consequences, dan kendala yang paling banyak ditemui dalam kegiatan dan pengelolaan kelas. Dari hasil analisis yang dilakukan di area dan kelas tertentu dengan merekam kondisi dan kompetensi yang harus diperbaiki, perilaku yang paling sering terlihat adalah yang pertama, tidak konsisten dalam menjalankan aturan di kelas. Kemudian yang kedua, bahasa dan cara komunikasi guru yang tidak standar. Yang ketiga, kendalanya adalah tidak tahu cara menangani siswa yang marah sampai tantrum, bahkan bingung menghadapi siswa yang sangat manipulatif. Serta yang keempat, yaitu belum semua guru mengikuti pelatihan komunikasi dan sosialisasi peraturan sekolah. Tahap berikutnya adalah desain. Dari hasil analisa, pihak sekolah merancang kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja para guru, yaitu berupa yang pertama, mengadakan meeting secara rutin setiap minggu sesuai jadwal level kelas masing-masing untuk membahas permasalahan dan solusi kondisi serta bagaimana menghandling siswa setiap kelas masing-masing di luar dari meeting rutin lainnya. Pelaksanaannya mulai dari minggu pertama. Yang kedua yaitu reopen mind sekolah, yaitu untuk mereview konsep sekolah dan sosialisasi kembali juklak dan rules kegiatan sekolah. Pelaksanaannya pun dilakukan sebelum kegiatan trimester kedua dimulai. Tahap berikutnya adalah development. Berdasarkan hasil analisa dan desain yang telah disusun pihak sekolah dan mungkin trainer atau konsultan, yaitu dengan melakukan kajian materi lebih spesifik dan mengembangkan modul pelatihan, yaitu dengan menyiapkan lembar atau teknik evaluasi per submateri per hari, dengan menyiapkan games, ice breaking, dan menyiapkan sumber belajar yang akan digunakan atau dibutuhkan. Metode yang digunakan bisa berupa presentasi, role play, diskusi kelompok, atau bahkan games. Media yang digunakan yaitu audio, papan tulis besar, spidol, papan tulis kecil, serta media penunjang lainnya, alat tulis berupa spidol besar, spidol kecil, pensil warna, krayon, kertas A4, karton manila, lakban, selotip, gunting. Dan sarana yang dipergunakan yaitu bisa berupa ruangan tertutup atau semi tertutup sesuai dengan jumlah peserta. Development ini bisa dilakukan untuk pelatihan yang akan diikuti oleh para guru. Tahap berikutnya yaitu implementation. Pada tahap ini yaitu waktunya mengeksekusi semua kegiatan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan materi, modul, media, serta sarana yang telah disiapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tahap terakhir yaitu evaluate atau evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman guru sebagai peserta pelatihan training dan keberhasilan training itu sendiri. Dan diharapkan dengan semua kegiatan yang diikuti oleh para guru dapat meningkatkan kinerja mereka di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan semua kendala yang terjadi di kelas dapat teratasi dengan baik pula. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai aplikasi desain pembelajaran model AD di Sekolah Taman Kanak-Kanak, dan desain pembelajaran ini pun dapat diterapkan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Semoga video mengenai desain pembelajaran ini bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.